pengen hidup lebih sehat tapi bingung mau mulai dari mana? Atau kamu udah coba berbagai diet tapi masih ngerasa tersiksa? Gimana kalau ada gaya hidup yang itu tuh bikin kamu masih bisa menikmati makanan, masih bisa ngerasain makanan itu enak, plus kamu juga tambah lebih berenergi. Yuk kita bahas bareng-bareng diet Mediterranean yang bukan cuma soal makan, tapi soal filosofi hidup sehat. Diet Mediterania merupakan diet yang diadopsi dari pola konsumsi masyarakat Mediterania. Diet ini menekankan pada konsumsi makanan nabati seperti sayuran, buah, kemudian ada polong-polongan, kemudian juga ada minyak zaitun, ikan, kemudian ada susu, dan juga daging merah, dan daging putih, dan produk susu dan olahannya. Jadi apa sih tujuan diet Mediterranean itu? Yang pertama, membantu meningkatkan kesehatan jantung. Yang kedua, membantu mengontrol berat badan secara sehat. Yang ketiga, menurunkan resiko sindrom metabolik. Yang terakhir, mencegah penurunan kognitif serta penyakit Alzheimer. Baik teman-teman, untuk prinsip dasar diet Mediterranean itu ada 10 poin loh. Yang pertama itu harus mengkonsumsi banyak sayuran dan buah-buahan. Lalu yang kedua, mengkonsumsi biji-bijian yang utuh. Yang ketiga itu mengkonsumsi juga kacang-kacangan dan biji-bijian. Yang keempat, harus juga mengkonsumsi minyak zaitun. Oke, baik. Untuk poin yang kelima itu ada ikan dan unggas. Poin yang keenam ada susu, produksi susu. Lalu untuk poin yang ketujuh itu daging merah. Selanjutnya poin yang kedelapan itu makanan dan gula manis. Poin yang kesembilan juga harus melakukan aktivitas fisik. Lalu poin yang terakhir, poin 10 itu minum air mineral tanpa pemanis. Baik, adapun syarat dari diet Mediterania itu sendiri ada beberapa poin, yaitu yang pertama, mengonsumsi makanan tinggi nabati seperti sayur, serat, biji-bijian, gandum utuh sebagai sumber nutrisi dan juga serat. Yang kedua yaitu mengonsumsi makanan tinggi lemak sehat dan omega 3. Yang ketiga, mengonsumsi cukup protein dan rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, susu rendah lemak, dan sejenisnya. Yang kelima, menghindari lemak jenuh dan lemak trans seperti mentega, margarin, gorengan, dan fast food. Tujuannya adalah untuk mencegah penyakit jantung. Yang keenam, membatasi gula tambahan. Yang ketujuh, membatasi garam atau natrium. Dan yang kedelapan, mengonsumsi cukup air putih dan melakukan aktivitas fisik yang cukup. Baik, untuk diet Mediterranean itu juga dituju untuk mereka para kalangan yang ingin menjaga kesehatan jantung, menurunkan berat badan, dan mengurangi penyakit kronis sepertinya diabetes tipe 2, lalu meningkatkan kesehatan otak. Baik, adapun kekurangan dari diet Mediterania ini sendiri yaitu yang pertama, kultur dan akses bahan makanan yang berbeda. Dua, biaya yang lebih tinggi dan ketersediaan atau akses bahan makanan yang terbatas di area tertentu. Tiga, kandungan serat yang tinggi dapat menyebabkan efek samping seperti perut kembung dan gas, terutama saat transisi awal. Empat, tantangan kepatuhan. Diet ini sendiri sulit dipertahankan dalam jangka waktu panjang karena keterbatasan waktu, kebiasaan makan, dan preferensi rasa. Kemudian yang kelima adalah risiko kekurangan nutrisi tertentu. Penerapan diet Mediterania tanpa perencanaan gizi yang matang dapat menyebabkan kekurangan nutrisi tertentu seperti zat besi, vitamin B12 atau kalsium, terutama karena konsumsi daging merah dan produk susu dibatasi. Nah, secara garis besar, diet Mediterranean sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, memiliki banyak manfaat. Menurut American Heart Association atau biasa disingkat dengan AHA, diet Mediterranean sendiri memiliki banyak kontribusi, terlebih khusus pada mengurangi resiko daripada penyakit jantung dan juga stroke, dan juga dapat mengurangi dampak dari obesitas, kemudian diabetes, menurunkan kolesterol dan juga tekanan darah. Kedua, dapat menurunkan berat badan Anda. Emang iya. Apabila dikombinasikan dengan aktivitas fisik,
nampaknya akan sangat terlihat pada lingkar pinggang Anda, kemudian juga dapat menurunkan dari berat badan. Yang ketiga, diet ini juga baik untuk lingkungan. Kenapa? Karena diet ini sendiri lebih menekankan kepada konsumsi daripada makanan yang berasal dari tanaman, kemudian juga dari produk susu dan olahannya. Kemudian hal ini juga dapat mengurangi dari konsumsi dari daging merah sendiri. Kita tahu bersama bahwa konsumsi dari daging merah sendiri ini akan memicu daripada emisi gas rumah kaca sendiri yang berdampak pada pemanasan global. Semua diet sebenarnya baik untuk diterapkan, tergantung bagaimana diet tersebut diterapkan, kemudian kepada siapa diet tersebut diberikan, lalu apa sih tujuan dari diet tersebut. Nah, yuk hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk hidup yang lebih sehat dan juga berkualitas.